sempurna dalam segala hal. Ku tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dan kebaikan selalu, karena kasih-Nya bagiku. Dalam kelelahanku kuasa menyatakan sempurna dalam segala hal. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dan kebaikan selalu, karena kasih-Nya bagiku, karena kasih-Nya bagiku, karena kasih-Nya bagiku, karena kasih-Nya bagimu sempurna. How can I feel love and care when no one's here? What can I give for me to share when nothing's here? Friends walk away and everything will fade away. Nothing but dark, nothing but pain. But suddenly you came and turned my life around. My tears and pain will never be the same again. You set me free so perfectly, and you love me unconditionally. Nothing compares to you. Your love is always true. I found my hope in you. Nothing compares to But suddenly you came and turned my life around. My tears and pain will never be the same again. You set me free so perfectly, and you love me unconditionally. Nothing compares to you. Your love is always true. I found my hope in you. Nothing compares to
people. Shalom. Apa kabarnya pada hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena pertolongan kasih setia Tuhan, amin. Haleluya, mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, saya boleh undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama untuk memulai ibadah kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Puji syukur kami naikkan Tuhan oleh karena kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang penuh kemuliaan, tapi juga penuh dengan kasih setia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang datang, Engkau yang bertahta di dalam hati kami semua. Biar kiranya dari awal pertama sampai akhirnya, fokus kami, pikiran kami, semua tertuju hanya kepadamu Tuhan Yesus. Biar kiranya setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan sebentar boleh menjadi persembahan yang harum bagimu. Dan kiranya firman yang Kau percayakan melalui hamba-Mu Pastor Monik boleh menerangi setiap kami, boleh tumbuh di hati kami. Dan biar hati kami siapkan bagi tanah yang subur, yang siap untuk ditanami kebenaran firman-Mu. Dan kami bukan cuma mau jadi pendengar, tapi kami mau jadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh membawa dampak dan kami boleh membawa kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan berasal padamu, yang mencoba mengganggu jalan ibadah ini, kami bersatu hati kami telah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Kau yang beracara dari awal pertama sampai akhirnya. Kami siap untuk memulai ibadah ini dengan satu nama, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Mari Victorious People dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan pujian kemuliaan bagi-Mu, sebab hanya Kau yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari katakan bersama. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, nyanyikan bersama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nyanyikan kebesarannya. Alam semesta melukiskan kebesaran bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Sembah Dia pada pagi hari ini, katakan bersama. Hosana, Hosana, Dia yang layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja
Hanya Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur untuk karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, we bless you Lord. Hosanna, Hosanna. Katakan, Hosanna, Hosanna bagi Raja kita. Hosanna, 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 Hosanna. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Raja atas segala, Kau yang terbesar, terus sekali katakan, layak dipuji dan disembah, layak dipuji. Saya boleh David Torres untuk berdiri. Bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Sekali lagi naikkan pujian yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Katakan Dia layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, katakan nama-Mu besar Tuhan. Terus sekali katakan, nama-Mu besar, termulia. Berikan sorak-sorai baik meriah buat Allah kita. Oh, mari kita sembah Allah kita di tempat ini. Naikkan pujian-Mu, naikkan sembah syukur-Mu bagi Raja di atas segala raja, bagi Allah yang penuh kuasa, yang penuh dengan kemuliaan. Oh, mari naikkan syukur kita. Mari katakan, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu, untuk perbuatan-Mu Tuhan, kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan, dimuliakan, dimasyurkan. Hosanna, Hosanna bagi Raja segala raja. Terima kasih Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang penuh kuasa. Kami bersyukur Tuhan, karena perbuatan-Mu ajaib, karena kejadian-Mu ajaib Yesus Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Hanya Kau yang layak Yesus. Oh, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Yesus. Sungguh Kau besar dan layak dipuji, dimuliakan, diagungkan. Oh, pujian terbaik hanya bagi-Mu, nyanyian terbaik hanya bagi-Mu, sembah yang tertinggi hanya
bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, oh Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi naikkan pujian, katakan nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Sebab apa? Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak. Yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2026 ini boleh katakan kembali, nyanyi, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Biar segala lidah boleh memuji, setiap mulut boleh berkata, Dia yang layak dipuji dan disembah. Oh, we sing praises to you, Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Jesus, you are worthy, Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to sing again. I sing praises to you, Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, Jesus. For your name is great and greatly to be. Sing again with all our heart. Your name is great, Jesus. For your name is great and greatly to be praised.
Victorious people, Tuhan Yesus baik, amin. Saya boleh lambaikan tangannya merasakan dalamnya dan lebarnya kasih setia Tuhan. Boleh bersuka cita pada hari ini, suarakan haleluya. Haleluya, mari kita memuji, kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan kasih setianya begitu dalam, begitu lebar, haleluya. Besar kasih-Nya, begitu besar kasih, tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Katakan, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Mari kembali katakan, begitu besar kasih-Nya telah tercurah. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Katakan, tiada seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Katakan, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Buat Tuhan di tempat ini, haleluya. Yang merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan, boleh kita gerakkan tubuh kita sebagai pujian persembahan terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Yesus. Ya, kita juga kembali katakan, betapa dalamnya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Sekali katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Katakan, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Tiada seperti, siapa namanya? Yesus Tuhanku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan paling meriah buat Allah kita.
kita mau bersorak lebih lagi buat Dia di tempat ini. Haleluya. Kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak terima segala pujian, sembah hormat tertinggi. Sama dengan iman kita, Dia adalah batu karang kita yang teguh, kota benteng dan perisai. Haleluya. Come on, sing it. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, Penyelamatku, penyelamat yang bangkit. Ya boleh lambaikan tangan kita, katakan bersama haleluya. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, Nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. bersorak, Masyurkan Yesus Kaulah Tuhan. mari festival katakan, Dia batu penjuru kita. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Katakan penyelamat, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 Engkau
terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Shalom, selamat pagi. Marilah kita siapkan persembahan kita di minggu pertama di bulan Mei. Dan sebentar lagi kita akan melalui setengah tahun dari tahun 2026. Tanpa terasa banyak yang kita lalui. Dan saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong kita. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Saya mengundang untuk jemaatnya, kita berdiri dan kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini, menaikkan puji syukur dan terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada kehidupan kami. Ya Bapa, hari-hari setelah kami lalui, kami percaya Tuhan, Kau terus menyertai kami. Kami diberkati dengan pekerjaan, kesehatan, dan berkati juga anak-anak kami di mana mereka berada. Berkatilah kesehatan, studi, bahkan rumah tangga mereka kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberi persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi layak di hadapan-Mu. Dan persembahan ini dapat dipergunakan untuk melebarkan kerajaan-Mu melalui gereja ini. Kami siap memberi dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
silakan dengarkan terlebih dahulu Senior Pastor Message yang akan disampaikan oleh Senior Pastor Abraham Konrad Supit. Puji Tuhan, Victorious People, saya senang berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini berbicara pemberian yang merupakan bagian dari misi kerajaan Allah. Tuhan berikan misi dalam setiap kehidupan anak kekasih Tuhan. Dan saat ini gereja yang Tuhan percayakan untuk saya mengembalakan, Tuhan berikan misi apa? Menjadi partner, kawan rekan sekerja Tuhan. Alkitab berkata, Matius 6:33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan Dia tambahkan kepadamu. 1 Korintus 3 ayat 9a, kita menjadi partner, kawan rekan sekerja Tuhan. Bukankah luar biasa? Maka kami mengambil komitmen dari Merauke sampai Sabang, dari Miangus sampai Rote. Kami memberikan komitmen untuk tahun ini minimal 20 gereja untuk dibangun. 5 gereja yang sedang dalam persiapan, sedang dikerjakan, sedang dilakukan. Minimal setiap bulan 1 gereja. Dan kami berupaya berusaha, bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Kisah 120 ayat 35 dia berkata, lebih diberkati memberi daripada menerima. Oleh karena itu kami lakukan, kerjakan. Tapi goalnya tidak lain bukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan percayakan, kami lakukan, kerjakan. Kami hanya bertindak dan Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu. Sarana prasarana Tuhan juga siapkan. Dan saya percaya Tuhan akan utus bendara-bendara Allah untuk pekerjaan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kerajaan surga menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu dekat. Menangkan jiwa untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, sini saya juga menyampaikan bahwa untuk jemaat Tuhan yang akan dibaptis di bulan ini di tanggal 23 Mei 2026, seiring dengan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti akan ada juga pengarahan baptisan di lantai 3. Jadi untuk jemaat Tuhan bisa lantai 3 untuk yang akan dibaptis di bulan Mei ini. Terima kasih. Baik, kita siapkan hati kita untuk yang terbaik. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita katakan Dia Allah kita yang setia. Dia Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Allah yang selalu ada untuk menopang kita di setiap waktu. Mari katakan bersama. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku,
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa. Thank you Jesus. You are Lord my shepherd Tuhan. Atas kami selalu berkata, Bapa Engkau gembala yang baik. That's more than enough Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan yang kami perlukan. Semuanya tiada arti Tuhan kalau tanpa kami melekat dengan Engkau. Mari kasih-kasih Kristus sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita mau arahkan tangan kita. Kita doakan anak-anak yang kita kasihi ini. Kita topang, kita dukung dalam doa. Hingga mereka terproteksi, mereka terlindungi dari segala hal yang jahat. Thank you Lord Jesus, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengasihi mereka, tapi Engkau terlebih lagi mengasihi mereka Tuhan. Kami sebelum mereka bergabung untuk gereja anak Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biar fresh anointing, urapan-Mu yang baru Tuhan, turun tercurah mengurapi anak-anak-Mu Tuhan. Hingga lewat urapan ini Tuhan, mereka sungguh-sungguh menjadi pribadi yang kuat, sungguh kuat di dalam Kau Tuhan. Roh mereka semakin kuat di dalam Kau. Mereka melekat dengan Kau Tuhan. Mereka adalah generasi emas, generasi yang Kau persiapkan Tuhan untuk mengubah Tuhan dunia ini menjadi terang, menjadi garam dunia, menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan bahwa iblis berbagai cara berusaha menjatuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, di situ ada perlindungan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Hingga mereka Tuhan dijaga, lindungi dari segala apapun intimidasi iblis, dari segala hal pergaulan di luar sana Tuhan. Mereka tidak terkontaminasi oleh apapun. Mereka menjadi generasi yang sungguh-sungguh Tuhan untuk berani berkata tidak di luar firman-Mu Tuhan. Dan satu hal kami percaya Tuhan, Kau akan memakai mereka dengan dahsyat luar biasa. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, yang dahsyat Tuhan. Hingga dunia terheran-heran melihat sungguh penyertaan-Mu yang luar biasa. Dunia akan terheran-heran melihat bahwa anak-anak Tuhan sungguh menjadi anak yang luar biasa Bapa. Biarlah mereka boleh mengerti firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Dan firman-Mu boleh menjadi bekal dalam hidup mereka Tuhan. Menjadi pelita dalam hidup mereka. Hingga mereka sungguh-sungguh Tuhan untuk selalu berkata tidak di luar firman-Mu. Dan menjadi pribadi yang tegas. Dan juga untuk tim terutama Bapak, mereka juga akan menyerahkan hidupnya untuk sebentar akan menerima pengarahan baptisan Tuhan. Biar mereka sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mantap untuk menerima baptisan ini. Untuk menyadari apa perlu dibaptis Tuhan. Hingga mereka Tuhan sungguh-sungguh menjadi new creation Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru Bapa. Jadi pribadi yang sungguh-sungguh makin mengasihi Kau. Terima kasih Bapa. Kami lepaskan mereka untuk bergabung Tuhan. Untuk mengikuti gereja anak. Kami lepaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan Tuhan, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberi yang terbaik bagi setiap kami. Kami berdiri di hadapan-Mu, di dalam hadirat-Mu. Kami menghargai ya Tuhan, keberadaan-Mu. Biarlah di hari yang penuh dengan sukacita ini, di hari yang penuh berkat ini ya Tuhan, kembali Engkau mengurapi dan memberkati setiap kami tanpa terkecuali. Bapa, berbicaralah kepada pribadi lepas pribadi. Jamahlah kami. Kami mau mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau. Roh Kudus, kami siap menerima firman-Mu. Wahyukan firman Tuhan, biarlah setiap kami menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Bapa, berbicaralah, urapi kami tanpa Kau lewati dari depan sampai belakang, dari kiri sampai kanan, bahkan yang melalui streaming pun mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tuhan, Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Dan biarlah firman Tuhan yang penuh kuasa, firman Tuhan yang ajaib, mengubah, memberkati setiap kita. Dan setiap kita yang siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum saudara duduk, God is good all the time, and all the time God is good. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudara, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, saya juga mengucap syukur bisa ada bersama-sama setiap saudara di tempat ini. Dan hari ini tadi Pak Gembala sudah sampaikan pesan gereja, tema gereja adalah tentang memperluas kerajaan Allah dengan pemberian kita. Dan hari ini tema judul yang saya ingin sampaikan adalah investasi yang dijamin Tuhan. Seringkali Viva, Victorious Family, seringkali kita melakukan banyak hal dalam kehidupan. Saya mau tanya, boleh ya? Apa yang paling saudara kejar dalam hidup ini? Investasi terbanyak dalam hal apa yang saudara sedang lakukan hari-hari ini? Coba pikir sebentar, apa ya kira-kira? Apakah saya menginvestasikan waktu di dalam pekerjaan atau punya target untuk wah nih target nanti anak-anak mau harus sekolah di mana, universitas yang mana, atau punya target saya harus punya tabungan sebegini banyak supaya saya bisa beli rumah, saya bisa beli kendaraan, atau saya perlu punya target segini nih supaya nanti saya dapat komisi atau dapat bisa dari kerjaan bisa keluar negeri atau apa. Saudara, semuanya baik. Semuanya baik. Tapi hari ini kita akan belajar tentang prioritas. Dalam segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita saudara dan saya. Tuhan berkata begini, ada prioritas. Kita lihat dari Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan, kita semua ini udah menjadi DNA dari gereja Victorious Family. Baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kira-kira semua yang dari Tuhan bagus atau jelek? Bagus. Mau ditambahin? Mau, amin. Saya juga mau. Firman Tuhan katakan,
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan kata lain, waktu saudara meeting, waktu saudara mau membuat keputusan-keputusan, waktu saudara mau buat decision, apakah ini sesuai dengan kebenaran firman atau tidak? Apakah ada dalam rencana Tuhan? Semakin kita sering melatih diri kita, fokus kita kepada Tuhan, semakin mudah kita mendengar tuntunan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya, menolong kita membuat keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, tiap minggu, biasanya setiap akhir minggu, hari Senin biasanya, dari satu minggu, dari Senin ke Senin, saya itu mulai ngitung ya pengeluaran saya. Saya buat catatan. Sampai beli supermarket yang kecil-kecil ada catatannya. Saya double check di buku account ya, tabungan kan kita bisa lihat mutasinya tuh. Dalam satu minggu itu pengeluaran saya berapa banyak. Dalam berapa banyak dikategorikan lagi, ini pribadi ya. Maksudnya belanja supermarket berapa, makan di luar berapa, ini berapa, transport berapa, untuk ini, untuk itu berapa. Saya tahu, wah ini kayaknya kelebihan minggu ini. Gak bisa begini. Jadi kurang lebih ke depannya, minggu depannya saya udah tahu. Saya ada sisa dari minggu ini atau ada yang harus saya potong. Begitu. Karena saya gak, mungkin saudara ada yang gak perlu, udah tahu begitu ya. Dan saya bayangkan, Tuhan itu melihat kehidupan kita. Dan waktu Tuhan melihat kehidupan kita, apakah Tuhan melihat berapa banyak yang kita investasikan untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk kerajaan Allah? Mungkin pertanyaannya saudara, berapa banyak yang kita investasikan untuk diri kita sendiri dan berapa banyak yang kita investasikan untuk kerajaan Allah? Banyak orang mau menerima berkat. Saya percaya setiap kita mau menerima berkat. Tapi pertanyaannya, maukah kita menjadi saluran berkat? Kita mau menerima, tapi apakah kita masih menahan dalam memberi? 2 hari yang lalu saudara, ruang makan saya kebanjiran. Bukan karena hujan. Anak saya bilang tiba-tiba teriak-teriak, mami basah. Saya pikir kan dia punya anjing saudara. Saya pikir mungkin anjingnya habis minum terus gak dilap begitu basah-basah. Ya lantainya basah. Saya bilang udah Claire, udah lap aja. No mami, dia bilang kesini. Akhirnya saya lihat banjir saudara di ruang makan saya. Saya pikir ini air dari mana? Gak mungkin dong, gak bocor kok itu ya. Ternyata saudara airnya itu lewat dapur, lewat dari ruang laundry saya. Jadi ceritanya saya lagi ini ngelondri. Ngelondri gak tahu bagaimana, mungkin ternyata pipanya mampet Pak. Itu kan laundry airnya keras ya, pressure-nya keras. Jadi somehow pipanya itu lepas dari lubangnya lah begitu. Akhirnya keluar semua. Saudara, akhirnya saya ambil pel, sambil ngepel. Saya bilang sama Claire, aduh Claire puji Tuhan ya. Kita tuh baru beli pel yang itu loh, bilik yang kalau dipencet terus muter gitu. Jadi gampang saudara, ngepel puter lagi. Aduh saya bilang, tadinya pel saya gak kayak gitu Bu. Pelnya yang pel biasa begitu kan repot. Ini ya, sambil saya begitu tiba-tiba Roh Kudus bilang, kalau hidup kita mampet, kita akan merugikan diri sendiri dan banyak orang. Terus saya bilang, Tuhan saya gak mau hidup saya jadi mampet seperti pipa. Apa arti hidup mampet saudara? Hidup kita gak menjadi saluran berkat. Kalau hidup kita gak menjadi saluran berkat seperti itu saudara, jadinya merugikan, banjir kemana-mana saudara. Seperti kalau siapa yang di sini pernah ke Israel, ke ini Laut Mati ya, yang pernah ke Israel itu ya ada gambarnya.
Laut Mati itu asinnya luar biasa. Air dari sungai Yordan masuk ke situ nggak bisa tersalurkan lagi. Tidak ada kehidupan. LED-nya keren banget. Tidak ada kehidupan lagi saudara. Tapi di Danau Galilea yang punya air juga dari sungai Yordan dapat dialirkan, airnya seger, banyak kehidupan. Pertanyaannya sekarang, saudara, kita mau jadi seperti apa? Laut Mati yang tidak bisa memberi kehidupan atau menjadi seperti Danau Galilea yang seger ya, awet muda loh. Kalau saudara melayani Tuhan awet muda loh. Amin. Saudara tahu Bapak Gembala saudara umur berapa? 80. Itu dari pagi sampai malam terima tamu, berdiri segala, masih sehat seger. Saya minggu lalu suami saya ada di sini, Oscar. Saya ajak ke Bandung, belum pernah ke Bandung. Sama anak saya. Anak saya bilang begini, anak saya tuh belum lama itu pergi sama Pak Gembala juga ke Bandung. Dia bilang ke papinya, you know that, katanya opa. Jadi siapa yang pernah naik Wush, ke stasiun Wush? Ya pernah ya, itu kan ada escalator, ada tangga. Pak Gembala itu gak naik escalator loh, naik tangga. Saya bilang waduh luar biasa ini. Ya, dapat kesehatan, dapat sukacita. Kita kalau melayani pasti dapat kesehatan, sukacita. Beri kemuliaan kepada Tuhan terlebih dahulu. Ya. Prioritasnya harus benar saudara. Matius 6 ayat 33, fokus kepada Tuhan. Waktu kita fokus kepada Tuhan, Tuhan yang cukupkan. Makanya firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. That is the foundation, that is the priority. Maka semuanya ditambahkan kepada saudara dan saya. Dan bagaimana kita mencari kerajaan Allah? Bukan hanya melewat doa, beribadah, baca firman. Yes, itu bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi memberi itu adalah kendaraan utama untuk memperbesar kerajaan Allah. Saudara, seorang petani miskin, dia punya sebidang tanah yang kecil. Yang dia harus rawat, maintain, airi dan sebagainya. Suatu saat ada ahli pertanian yang belajar tentang daerah itu dan dia lihat loh di bawah tanah perkebunan petani yang miskin itu ternyata Pak ada air sungai di bawah itu, di bawah tanah. Dan ahli pertanian itu datang ke petani ini bilang, Pak, kalau Bapak bikin sumur di sini, airnya itu memberkati Bapak dan seluruh desa. Dia bilang, aduh tapi saya gak perlu, saya cuma cukup untuk tempat saya ini aja. Saudara yang dikasihi, Victorious Family, jangan sampai kita seperti petani itu. Seringkali kita hanya memikirkan, ya udah saya cukup kok segini, gak perlu lagi yang lain. Sedangkan Tuhan memberi sesuatu yang mungkin kita belum bisa lihat dengan kacamata iman. Tapi waktu kita menggali, Tuhan itu, berkat Tuhan itu keluar saudara. Memancar saudara. Memberi dengan ucapan syukur. Kita gak akan kekurangan saudara. Karena ini prinsip kerajaan Allah. Waktu kita memberi dengan ucapan syukur, kita sedang investasi di dalam kerajaan Allah. Saudara tahu Rasul Paulus, dia membuka gereja di mana-mana, saudara, hamba Tuhan yang diurapi, yang dipakai Tuhan, yang punya roh keperkasaan. Siapa yang mau punya roh keperkasaan kayak Paulus? Haleluya, amin ya saudara ya. Di mana dia pergi, di mana dia melayani, tidak takut dia kabarkan berita Injil kebenaran Tuhan. Tetapi dalam perjalanan pelayanannya tidak selalu smooth. Kita tahu firman Tuhan yang saudara dan saya suka banget, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya melalui Kristus Yesus. Amin.
Tapi kenapa Paulus mengatakan begini? Karena waktu saudara baca di Filipi 4, yang sebelumnya Paulus itu sebenarnya sedang memuji jemaat Filipi dari Makedonia. Karena kita buka di Filipi 4 ayat 16, 15 sampai 17, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru memulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Saudara, Paulus sedang memuji jemaat dari Filipi. Dia katakan, dari semuanya ini waktu saya baru mulai mengabarkan Injil, gak ada yang tolong saya kecuali kamu. Kamu membantu saya, kamu membantu pelayanan saya. Dan pelayanan yang saya lakukan itu menghasilkan buah jiwa-jiwa. Dan ini memperbesar keuntunganmu. Saudara dan saya, kita ada di sini juga karena pengajaran-pengajaran yang ditulis oleh Paulus, yang didapat dari Roh Kudus, saudara yang dikasihi. Dan yang luar biasanya, yang menariknya, kalau kita baca lagi, ya saudara, di 2 Korintus 8 ayat 2, ternyata jemaat Filipi waktu membantu Paulus bukan dalam kelimpahan. Bukan karena mereka punya, justru sebaliknya. Apa yang firman Tuhan katakan? 2 Korintus 8 ayat 2, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Keadaan mereka bukan miskin, sangat miskin. Kira-kira sangat miskin seperti apa, saudara? Iya, sangat miskin. Tapi mereka, sukacita mereka meluap. Ini kunci, saudara. Waktu kita memberi dengan sukacita, itu ada seperti waktu memberi itu tidak akan menjadi beban. Saya bisa ngomong begini karena saya tahu kalau saya memberi tanpa sukacita, rasanya beban. Aduh, yang ada bisa ngedumel. Tapi waktu saya memberi dengan sukacita, bahkan menunggu, aduh ini waktunya bulan depan memberi, itu ada sukacita. It's so good. Itu adalah feeling yang Tuhan berikan juga kepada kita. Dan dikatakan mereka kaya dalam kemurahan. Saya tahu beberapa orang yang hidupnya berkelimpahan. Tapi saya mau katakan, saya juga tahu mereka berkelimpahan. Tapi ada yang murah hati, ada yang sulit sekali untuk memberi. Saya bilang, kalau mereka sulit memberi, merekalah orang yang miskin. Dan mengapa Paulus mengatakan, menyebut ini bagian dari misi kerajaan Allah. Karena pemberian jemaat Filipi ini dalam menolong Paulus memberitakan kabar ini, memberitakan Injil, menuai jiwa-jiwa, membangun gereja-gereja di Eropa dan sebagainya. Saudara, setiap uang, setiap rupiah, setiap koin yang mereka berikan itu adalah bahan bakar untuk roda kerajaan Allah diperbesar. Gereja kita, Victorious Family, saudara dan saya, tahukah saudara bahwa kita ambil bagian membangun gereja-gereja di pelosok-pelosok? Ini ada beberapa gambar, ya. Gerejanya kita bermitra dengan GBI Pusat. Berarti
dana yang terkumpul dikirim ke GBI Pusat. GBI Pusat mengirim orang untuk membantu gereja-gereja ini. Dan gereja yang dibantu, ini kita ada di dalam ruangan yang AC, ada LED, semua bagus, sound system bagus. Mereka saudara gak ada ininya tanah. Kalau hujan becek-becek. Kalau mau ke gereja aja ada yang jalannya 2 jam, 3 jam untuk ke gereja yang kecil. Jadi saudara dan saya setiap bulan membangun gereja sederhana di pelosok-pelosok. Mungkin kita tidak secara fisik datang ke sana, tapi pemberian kita menjadi bagian untuk membangun gereja. Mereka tidak kenal saudara dan saya, kita juga gak kenal sama orang-orang mereka. Tapi saya mau katakan, Tuhan melihat dan Tuhan mengenal saudara dan saya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Biarlah waktu saudara berdoa, saudara juga berdoa. Setiap pemberian kita tidak sia-sia. Gereja yang ini nih kayu-kayu saudara penuh rayap dan sebagainya. Kalau hujan gak perlu pakai musik. Musiknya udah natural. Karena banyak yang roofnya, atapnya dari seng. Jadi bunyi ting-ting apa bunyinya kayak gimana tuh saudara. Ya seperti itu. Ada seorang missionaries yang mengatakan begini. Bernama Charles Studd. Dia mengatakan begini. Dia missionaries yang pergi ke China, ke India. Dia bilang, we have one life and it soon will pass. But what we do for God is all that will last. Dengan kata lain dikatakan kita hanya mempunyai satu kehidupan dan sebentar akan berlalu. Dan firman Tuhan kan juga bilang hidup kita seperti uap saudara. Sebentar ada nanti udah gak ada. Tapi it's not about how long we live. Bukan berapa lama kita hidup. Tetapi dalam hidup ini apa yang kita lakukan? Dampak apa? Investasi dalam kerajaan Allah apa yang kita lakukan? Karena itulah apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itulah yang akan bertahan. What we do for God is all that will last. Yang akan bertahan. Dengan kata lain, setiap pemberian yang saudara titipkan, berikan untuk pekerjaan Tuhan, investasi dalam kerajaan Allah, itu adalah satu-satunya harta yang tidak akan usang, yang tidak akan karatan. It will last, saudara. Tuhan juga berfirman tentang bagaimana waktu kita memberi, Tuhan melindungi. Kita baca dari Maliaki 3 ayat 10. Bagaimana pemberian Tuhan membuka aliran berkat. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Saudara, kata ujilah aku. Uji siapa saudara? Uji Pastor Marta? Enggak, uji Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu hanya di ayat ini. Kita boleh diizinkan. Bahkan Tuhan bilang, uji saya. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit? Satu-satunya ayat di mana Tuhan mengundang kita untuk menguji Dia. Untuk menyatakan ada kemuliaan Tuhan. Ini sulit dimengerti saudara. Ini banyak orang rasanya dengar ini udah rasanya hatinya panas. Jangan saudara. Ini firman Tuhan. Ya, kalau kita belum bisa terima nggak apa-apa, doa aja. Karena ini prinsip kerajaan Allah. Saya ingat sekali suatu saat ada sidang MD ya di GBI gitu. Waktu itu masih ada almarhumah ketua GBI yang sudah meninggal saat ini. Ada seorang ibu, dia bilang dia berdiri, Pak gereja saya begini-begini susah begini. Ketumnya waktu itu ketua umum GBI-nya bertanya, ya almarhumah dia sekarang.
itu jemaat ibu katanya bayar perpuluhan nggak, beri perpuluhan nggak? Ya nggak bisa lah Pak, susah-susah katanya. Ya ibu berdoa aja, tanya sama Tuhan. Saya ingat banget dia bilang begitu, karena saya juga kaget. Oh, kalau mengerjakan firman Tuhan, ini janji Tuhan. Ini bukan janji pendeta saudara, ini bukan janji bos saudara, tapi ini janji Tuhan. Waktu kita setia dengan bagian Tuhan, dialah yang membuka aliran berkat buat saudara dan saya. Kalau kita pikir ada kesehatan, kita punya keluarga yang baik, ada perlindungan, dijauhkan dari yang jahat, bukankah itu berkat luar biasa? Ada rejeki tiba-tiba yang tak terduga, pertolongan yang tiba-tiba. Itu semua saudara adalah berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Bahkan cerita 5 roti 2 ikan, seorang anak kecil, anak-anak laki bawa 5 roti 2 ikan itu. Saya punya anak laki 2 saudara, saya tahu aduh lapar melulu. Lapar terus, ya bentar-bentar baru beli lemari es sudah habis, makanannya udah habis aja. Gak bisa, harus dijatahin saudara. Kalau yang perempuan oke lah, gitu ya, malah mau diet-diet lagi. Gitu. Tapi ini semua gak ada makanan. 5 roti 2 ikan Tuhan bilang berikan kepada saya. Dia berikan loh. Saya pikir ini anak kenapa gak simpen aja. 1 roti ya, 1 ikan untuk dia, yang sisanya. But no. Dia memberikan dengan hati. Pemberian is not about money. It is about our heart. Orang bisa memberi tapi tidak mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi pasti memberi. Dia memberi kepada Yesus. Yesus angkat kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Apa yang terjadi? Mujizat kan? Makanan itu cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Plus lagi. Ada sisa 12 bakul. Saya baru dari Bogor saudara. Tempat ibadah kita itu ada di sebelah restoran yang enak banget. Nama restorannya The Bakul. Saya bilang ini pasti dari cerita ini. Berkat Tuhan sisa 12 bakul saudara. Ya luar biasa saudara. Jadi saudara biarlah kita mengambil langkah investasi dalam kerajaan Allah. But what can we do today? Apa yang saudara dan saya bisa lakukan? Mulai dengan otoritas yang benar. Ya, memberi dengan sengaja. Bukan karena sisa-sisa. Bukan karena lihat aduh ini ada apa, ya udah uang receh aja lah kasih. No, berikan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dengan hati yang beriman kepada Tuhan. Bukan kalau saya ingat aja. Atau memberi, oh ya kalau ada event besar aja saya baru memberi. Rencanakan saudara. Saudara tahu Rick Warren? Ya, dia penulis buku dan dia menjual buku ini. Buku ini ditranslate dalam 137 bahasa. Jualan buku. Tahu penghasilannya berapa? Mau tahu nggak Pak? Mau tahu nggak? Mau ya? 1,4 triliun. Katakan wow. Nolnya ada berapa tuh ya Pak? Banyak lah, glinding-glinding. Tapi yang luar biasanya dia melakukan reverse tithing. Tithing adalah perpuluhan. Reverse itu pembalikan. Kalau kita mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan 10%, dia kebalikannya. Dia memberi 90% melalui gereja untuk pekerjaan Tuhan dan yayasan sosial. Dan dia hanya pegang 10%. Beri kemuliaan dong kepada Tuhan. Saudara mungkin berkata 10% masih banyak. Ya kan? 10% kan masih banyak kan? Tapi tunggu dulu, bisa gak kita melakukan seperti itu? Belum tentu. Dia berkata begini, sering kita berpikir nanti kalau saya sudah banyak baru saya memberi. Tapi Rick Warren berkata begini, saya bisa memberi seperti ini karena saya belajar memberi di waktu pendapatan saya jumlahnya sangat kecil. Kalau kita setia seperti latihan otot, angkat beban ya, itu pemberian seperti itu juga semakin dilatih, semakin kita kuat, semakin kita bisa saudara. Apa yang kita lakukan, ingat di dalam
investasi kerajaan Allah tidak pernah sia-sia. Dan bagaimana kita bisa investasi juga, sisihkan persembahan khusus di luar persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Ada seorang ibu, saudara. Ibu ini dia very simple, ya. Tapi dia sisihkan setiap bulan 150.000 dia kasih ke gereja untuk pekerjaan Tuhan. Dan melalui gereja itu tahun lepas tahun, 10 tahun, tahu-tahu ada seorang anak yang dia berkati lewat persembahan yang kecil itu, saudara. Anak itu sudah lulus sekolah jadi pendeta di Papua dan melayani di Papua. Ibu ini gak pernah ke Papua, tetapi pemberiannya, hatinya, doanya, apa yang dia lakukan, dia telah membawa seorang anak menjadi hamba Tuhan yang menjadi berkat di Papua. Biarlah Victorious Family, kita semua menjadi orang-orang yang menjadi berkat, yang menjadi saluran berkah. Ubah mindset kita dari beban menjadi waktu kita investasi, bisa mampu memberi investasi dalam kerajaan Tuhan. Itu adalah suatu kehormatan. Dan komitmen, saudara. Berkomitmen. Menjadikan memberi itu gaya hidup. Komitmen, memberi dengan ucapan syukur. Seorang ibu, dia sudah umur 60-an, suaminya kehilangan pekerjaan. Orang yang sangat sederhana sekali. Dan anaknya menitipkan cucunya sama mereka. Anaknya pergi keluar kota kerja, gak pernah kirim uang untuk orang tuanya. Saudara, kita kalau punya orang tua, kita menghargai orang tua kita melayani orang tua kita. Karena menghormati orang tua adalah bagian daripada firman Tuhan. Mereka kadang-kadang gak makan asal cucunya bisa makan, saudara. Kadang-kadang suaminya cari kerjaan, dipanggil untuk ngecat rumah, untuk betulin rumah, dia lakukan, gak gengsi, dia lakukan, kerjakan. Tapi kan itu kalau dipanggil aja. Istrinya cinta Tuhan, setiap minggu ke gereja, tapi kadang dia pikir, aduh saya gak bisa kasih uang. Suatu saat, saudara, gereja itu ada event. Tanya, siapa yang mau ambil bagian dalam choir? Dan dia tahu dia punya suara yang bagus. Lalu dia daftar, dia mulai ikut dengan kesederhanaan. Suaranya memang bagus banget. Dia ikut di choir. Kenalan sama satu ibu. Somehow ada satu ibu yang tahu latar belakang dari ibu yang sulit ini. Dan ibu ini berkata, kamu mau gak kerja di rumah saya bantu-bantu? Akhirnya mulai part time. Waktu kerja part time dia kerja sungguh-sungguh, mau diajarin dan sebagainya. Akhirnya dapat uang ya, walaupun part time. Dan ibu yang hire wanita ibu ini, dia selalu kalau pulang bukan hanya kasih uang, kasih makanan juga. Jadi keluarganya cukuplah sudah, cukup. Dari satu orang dikenalin ke orang lain, dia ambil kerjaan part time di rumah tempat orang lain. Tuhan buka jalan, saudara. Tuhan itu Tuhan yang buka jalan. Karena itu kita komitmen memberi hidup kita, talenta kita, apa yang kita bisa berikan untuk kerajaan Allah. Tujuannya biar nama Tuhan Yesus dimuliakan. Saya tutup dengan satu firman ini. Lukas 6 ayat 38 dikatakan begini. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Katakan amin. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Seorang pria yang bernama George Muller di abad ke-19, dia menjalankan panti asuhan. Selama umurnya udah ribuan anak-anak yang dia asuh. Dia gak pernah minta-minta uang ke orang. Dia hanya berdoa dan memberi apa yang bisa dilakukan. Tentu gak semuanya selalu smooth. There are times that it was very hard. Sampai beberapa hari anak-anak gak bisa makan. Suatu hari salah satu anak ini berdoa kepada Tuhan, nangis, Tuhan kami lapar. Tuhan kirimkan roti.
Saudara, apa yang terjadi besokannya? Ada seorang bapak-bapak bawa dorongan sama roti-roti, banyak roti-roti, bawa ke tempat panti asuhan itu. Mr. George Muller tanya, kok bisa kamu bawa roti? Siapa yang bilang ke kamu? Bapak itu bilang, tidak ada yang bilang. Tadi malam saya dibangunin Tuhan berkali-kali dan Tuhan bilang suruh bawa roti ke panti asuhan Bapak George Muller. Karena itu hari ini saya bawa ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang peduli saudara. Dia tidak pernah jauh daripada saudara dan saya. Biarlah saudara setiap kita setia dalam kerajaan Allah. Saya bisa minta imam musik untuk ke depan. Kita tidak hanya memberi, tapi kita memberi dengan fokus prioritas yang baik, yang benar. Beri dengan sukarela, dengan sukacita. Kita percaya dengan iman, setiap pemberian saya tidak akan sia-sia. Setiap pemberian saya memperbesar, memperluas kerajaan Allah. Membawa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara dan saya kita diberkati untuk memberkati. Saudara dan saya diselamatkan untuk menyelamatkan. Pertanyaan saya, sebelum kita keluar, apakah ada di antara keluarga saudara yang belum diselamatkan? Kalau ada, tidak kebetulan saudara ada di dalam keluarga itu. Mulai dengan doa. Doakan, bagi hidupmu. Layani mereka. Enggak perlu harus langsung datang bawa firman Tuhan. Layani dengan kasih, dengan kesungguhan hati. Pada waktu Tuhan akan melembutkan hati mereka. Dan percaya. Karena satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Saya percaya satu keluarga diselamatkan, keluarga besarmu diselamatkan. Karena Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia tidak mau ada satu orang pun yang binasa. Dia mau saudara dan saya beserta keluarga kita diselamatkan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Lord Jesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami akan prioritas yang terutama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya Tuhan Engkau tambahkan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami menjadi pelaku firman. Biarlah hati kami selalu haus dan lapar akan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah hati kami selalu semangat ya Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami ya Tuhan saat ini. Kalau ada di antara saudara yang khawatir, kalau ada saudara yang takut, saudara tidak tahu masa depanmu, saudara terikat dalam hal-hal yang tidak benar, bawa kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau lepaskan setiap ikatan-ikatan itu Tuhan. Ganti ya Tuhan ketakutan, kekhawatiran dengan iman yang teguh Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan, pakai setiap hamba-hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi alat yang Kau urapi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami. Engkau berfirman, biarlah kami menerima perjamuan kudus dengan cara yang benar. Kalau ada di hidup kami segala hal-hal yang masih salah di hadapan-Mu, ada dosa tersembunyi, atau hal-hal kami belum bisa mengampuni orang ya Tuhan. Tuhan, kami minta pengampunan daripada-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, kami bertobat Bapa. Tuhan, kalau ada di antara kami yang belum mengampuni, biarlah ingatkan kami akan kayu salib di mana Engkau mati berkorban bagi kami yang tidak pantas dan tidak patut menerima pengampunan itu. Tetapi Engkau Allah yang setia melepaskan pengampunan bagi kami supaya kami memperoleh yang terbaik Engkau dan hidup yang kekal. Saat ini kami mau melepaskan pengampunan ya Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus memberi kekuatan kepadamu untuk melepaskan pengampunan. Dan Tuhan, kami siap masuk di dalam perjamuan kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Saya minta yang melayani untuk
Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindahkan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindahkan, Yesus. Saudara, di tangan saudara ada ayat firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Saudara baca dan renungkan ayat firman yang saudara dapat. Saya dapat dari Matius 21 ayat 22, firman Tuhan berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Biarlah waktu kita berdoa dengan sungguh hati, dengan mata hati yang tertuju kepada Tuhan. Dan percayalah dengan iman bahwa apa yang kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan jawab. Pasti, karena ini adalah janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menjadi pelita dan terang bagi hidup kami. Bapa, kami masuk dalam perjamuan kudus, kami diingatkan akan kasih dan pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam persekutuan melalui tubuh dan darah Yesus. Lord, You die for us, Lord Jesus. We as the sinner. Engkau yang tidak berdosa mati bagi kami. Engkau disalib. Engkau bangkit, Engkau dikubur, Engkau bangkit pada hari ketiga. Engkau naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu ada tempat bagi kami dalam kekekalan. Dan Engkau akan datang segera. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk keselamatan dan anugerah lepas berkat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Yesus bagi saudara dan saya. Anaknya yang tunggal sehingga setiap kita yang percaya tidak binasa, tapi kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala. Bapa, kami datang kepadamu. Kami datang dengan iman dan ucapan syukur. Dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat ini dengan ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Hallelujah.
Tuhan bukan hanya menebus dosa-dosa kita, tapi Dia mengambil setiap sakit penyakit saudara dan saya dan menaruhnya pada Yesus yang sempurna. 1 Petrus 2 ayat 24, firman Tuhan, Ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Saat ini kalau ada di antara saudara yang datang dengan sakit penyakit, atau engkau membawa keluargamu yang sedang sakit, bawa kepada Tuhan. Kalau saudara sakit, taruh di bagian yang sakit lebih daripada itu. Taruh tanganmu di dada. Datang dengan iman percaya bahwa melalui bilur-bilur Yesus, engkau telah terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi saat ini. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami terima kesembuhan. Tuhan, kami datang dengan iman percaya. Dengan cawan di tangan kami. Cawan peringatan akan darah Yesus yang dicurahkan bagi pengampunan dosa. Engkau yang berfirman, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Engkau menebus kami dengan darah anak domba Allah yang kudus. Dan melalui darah Yesus kami dikuduskan, kami disucikan, kami diampuni, kami dibenarkan. Dan kami datang dengan iman percaya dan ucapan syukur. Kami percaya ada penebusan melalui darah Yesus, ada pengampunan, keselamatan, kesembuhan, ada mujizat, ada berkat multiplikasi, ada keberhasilan, ada kebangkitan, ada kemuliaan Allah, ada kuasa, ada kemenangan. Saudara yang dikasihi Victorious Family, mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Terima kasih. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat dan ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah di dalam nama Yesus. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Mari kita mengangkat tangan ke hadapan Tuhan. Bawa hati kita kepada Tuhan. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur. Sekali lagi kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Tuhan. Kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus, bersekutu melalui tubuh dan darah Yesus. Tuhan, kami percaya kami telah menerima anugerah keselamatan, and we don't want to take it for granted Lord Jesus. Kami mau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Biarlah hidup kami ya Tuhan boleh terus menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, kami percaya yang sakit telah disembuhkan. Kami percaya Engkau memberikan umur panjang, kesehatan, hidup yang bermakna, hidup yang mempunyai tujuan ilahi Tuhan. Kami percaya yang bahkan yang khawatir, yang takut, kami telah diteguhkan. Iman kami berkobar-kobar ya Tuhan. Roh kami menyala-nyala Tuhan Yesus. Dan kami yang datang dengan putus pengharapan, kami telah menerima peneguhan. Ada janji jalan Tuhan, ada pengharapan yang tidak mengecewakan dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap kami keluarga lepas keluarga. Hamba berdoa ya Tuhan bagi keluarga Viva Karawaci di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati keluarga lepas keluarga baik di tempat ini maupun melalui streaming online. Berkati kehidupan mereka, pernikahan mereka, keluarga, kesehatan, keuangan. Ada berkat supranatural yang Tuhan berikan. Tuhan bawa terus selama hamba-hambamu berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Engkaulah yang membawa mereka terus naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Hidup mereka membawa pengaruh kerajaan Allah Tuhan. Hidup mereka berguna, berdampak Tuhan. Tuhan hamba berdoa Tuhan berkati tangan-tangan daripada hamba-hambamu. Sehingga apa yang mereka lakukan baik di usaha, pekerjaan, pelayanan, studi mendatangkan kebaikan, berhasil dan beruntung. Menjadi berkat ya Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati setiap hamba-hambamu ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita telah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan. Hari ini kita sudah diberkati dan hambanya sudah mengajarkan kita bagaimana kita berinvestasi di kerajaan sorga. Seberapa banyak diberkati hari ini, amin. Ya, puji Tuhan. Urusan memberi selalu jadi polemik Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat media sosial sampai hari ini yang namanya pembahasan memberikan persembahan itu gak selesai-selesai. Yang satu bilang sudah tidak perlu memberi lagi buat gereja, yang satu bilang tetap harus memberi, yang satu bilang hati-hati nanti kalau pemberianmu memperkaya pendeta, memperkaya gereja dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya tahu persis bahwa urusan memberi apalagi lewat materi itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, betul? Karena di dalam hati kita ini ada potensi serakahnya, saudara. Ya, di dalam hati ini tuh ada potensi yang seperti itu. Saya dan Pastor Alto melayani Tuhan sejak kami remaja begitu ya, dan kami dibiasakan untuk yang namanya menyisihkan perpuluhan, memberikan ucapan syukur. Dan setiap kali kami dapat pendapatan, kami akan berikan. Rasanya gak sulit gitu ya, setiap kali dapat beri, setiap kali dapat beri Bapak Ibu. Semakin Tuhan memperlebar pekerjaan, pendapatannya makin besar. Masih tidak terlalu sulit, memberkati. Sampai suatu ketika Bapak Ibu kami mendapatkan berkat yang sifatnya bukan reguler gitu ya, tiba-tiba 3 digit depannya Bapak Ibu. Berkatnya 3 digit. Sebetulnya kan tadi dari remaja saya dan Pak Alto gak pernah tanya-tanya urusan perpuluhan karena kami tahu kewajiban yang ada. Tetapi ketika kami dapat yang angkanya 3 digit di depan itu, suami saya tiba-tiba mendatangi saya dan tanya begini, ngasih perpuluhan gak? Karena ini urusannya besar sekali jumlah perpuluhannya. Kalau 3 digit berarti perpuluhannya kan puluhan juga Bapak Ibu. Dan jumlah puluhan itu lumayan untuk banyak hal dalam rumah tangga kami. Suami saya datang, ngasih gak? Wah ini ujian banget Bapak Ibu. Di hati saya juga tidak serta-merta kasih gitu kan. Gede ya. Di hati saya begitu Bapak Ibu. Aduh gede ya. Kalau gak ngasih juga gereja gak tahu. Kalau gak ngasih juga gak ada yang memperhatikan. Itu ada peperangannya di sini nih ada Bapak Ibu. Tapi saya belajar satu perkara. Ini bukan soal siapa-siapa dan apa-apa. Tapi belajar taat.
belajar taat. Jadi memberi bukan karena nanti aku akan diberkati, memberi bukan karena nanti gereja akan menjadi kaya oleh karenanya, memberi dengan ini, no. Bapak Ibu, kita belajar hari ini, tadi Pastor Monik juga sudah mengarahkan kepada kita, memberi karena kita cuma mau taat sama Tuhan. Bukan jumlahnya, bukan besarnya, tapi karena mau taat aja. Bahkan urusan nanti Tuhan bales, seperti apa Tuhan bales, bukan urusan kita. Kita cuma mau taat. Jadi hari ini di bulan pertama, di bulan Mei, kita diberikan kesempatan anugerah untuk bisa membawa ucapan syukur. Kita memberi bukan oleh karena kita ingin mendapatkan kembali dari apa yang Tuhan bisa beri. Walaupun itu janji Tuhan, kita tahu persis Tuhan gak akan pernah bohong. Tetapi kita mau bawa persembahan kita karena taat. Setuju? Karena taat. Dan kita percaya gak pernah akan sia-sia. Yuk siapkan persembahan persepuluhan kita, ucapan syukur kita, ya persembahan sulung kita di amplop yang sudah tersedia Bapak Ibu. Dan kalau sudah siap semua, saya kembali mengundang Bapak Ibu yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita akan bersatu hati berdoa bersama dengan iman percaya bahwa apa yang kita beri itu datangnya dari Tuhan, dan apa yang kita beri itu pasti akan menjadi berkat kembali bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan bersama-sama angkat doa ini dengan iman, dengan rasa syukur, dengan sukacita di hadapan Tuhan. Doa persembahan syukur, inilah persembahan kami dengan rasa syukur dan kerelaan hati, kami berikan yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Inilah persembahan kami, Tuhan berkati yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, diberkati berlimpah-limpah dan menjadi saluran berkat. Tidak terlilit hutang, tidak ditipu orang, tidak berkekurangan. Inilah persembahan kami, biarlah menjadi berkat dan dikelola dengan benar supaya GBI Viva dapat terus menjadi saluran berkat. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Inilah persembahan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Amin. Kita bawa persembahan dengan sukacita, silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang saya kembali ingin ingatkan kepada jemaat Tuhan. Yang pertama, hari Rabu besok tanggal 6 Mei 2026 di tempat ini jam 11 siang, khususnya bagi para wanita, kita ada Victorious Woman. Dan Pastor Lydia Hadi akan melayani kita di tempat ini. Jadi saya mengundang kaum wanita untuk bisa hadir bersama-sama jam 11 siang untuk kita bersekutu di dalam Victorious Woman. Tanggal 8 Mei hari Jumatnya Bapak Ibu, kembali kita akan melaksanakan Victorious Home. Ya, komsel kita setiap bulan secara onsite. Ya, dan kita akan laksanakan jam 7 malam. Dan pada bulan ini kita tidak melakukannya di gereja Bapak Ibu, tetapi kita akan melaksanakannya di kediaman keluarga Bapak Hermanto. Di manakah Bapak Hermanto bertempat tinggal, nanti boleh berhubungan dengan para pengurus untuk bisa diberikan alamatnya.
Ya, jadi kita gantian. Katanya kami-kami yang di Gading Serpong juga mau lebih dekat daripada ke Karawaci. Jadi yang Karawaci sekarang bermain ke Gading Serpong gitu ya. Karena selama ini Gading Serpong yang bermain ke Karawaci. Jadi kita gantian Bapak Ibu. Jadi tempatnya ada di Gading Serpong, hari Jumat jam 7 malam, tanggal 8 Mei kita ada Victorious Home. Saya mengajak Bapak Ibu karena ini adalah komunitas kebersamaan. Kita berkata di dalam persekutuan ada nasihat, ada saling memberkati, ada saling menguatkan. Mari di hari-hari terakhir yang semakin tidak menentu, kita butuh kekuatan ekstra. Dan hanya ada di dalam firman Tuhan dan kebersamaan ya. Tanggal 14 Mei 2026 minggu yang akan datang ada ibadah kenaikan di tempat ini jam 10 pagi Bapak Ibu. Kita kembali berkumpul bersekutu untuk merayakan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dia kembali ke surga bukan sekedar meninggalkan kita tetapi satu janjinya dia sedang menyiapkan tempat bagi kita. Sehingga pada waktu kelak kita pulang tidak kemana-mana, kita pulang ke sorga. Dan kita akan merayakan bersama-sama 14 Mei itu hari Rabu, benar ya hari Rabu ya Bapak Ibu ya. Kamis ya, hari Kamis di tempat ini jam 10 pagi. Ya, itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Tadi kalau sempat mendengar worship leader mengarahkan, hari ini ada pembinaan baptisan Bapak Ibu sekali lagi karena kami mendorong kaum teenager khususnya untuk masuk dalam baptisan sehingga dalam beberapa minggu ini mereka akan masuk pengarahan di kelas teenager khususnya untuk dipersiapkan menerima baptisan. Bawa dalam doa anak-anak kita karena ini baptisan bukan sekedar ritual, bukan sekedar perintah dan kerinduan gereja tetapi ini adalah sebuah keputusan untuk hidup benar, hidup baru di dalam Tuhan. Jadi kita berdoa buat anak-anak kita Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita ketemu lagi pada persekutuan-persekutuan yang akan datang dan terkhusus di hari Minggu jam 10 pagi di Viva Karawaci. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Mu menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia yang terindah ya Yesus. Mari sekali lagi katakan kami ada hanya karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Mu menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan. Saya kembali mengundang Pastor Monik untuk menutup kita dalam doa. Yang terindah Bapa kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah pada saat ini firman-Mu menjadi bagian bagi setiap hidup kami. Setiap kami ya Tuhan menjadi seperti Engkau. Setiap kami ya Tuhan boleh menjadi keluarga berkemenangan yang selalu memberi dampak kerajaan Allah. Dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan. Engkau menjadi kemuliaan, nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati Bapak Gembala, Ibu dan seluruh jajaran kepemimpinan, seluruh pengerja khususnya untuk Viva Karawaci di tempat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Pastor Marta, Pastor Alto, seluruh para pemimpin di tempat ini, seluruh pengerja, para jemaat Victorious Family Karawaci. Berkat-Mu berlimpah-limpah. Tuhan terima kasih. Mari kita mengangkat tangan ke hadapan Bapa di sorga. Dibukalah tingkap-tingkap langit, diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pernikahan-Mu yang menjadi pernikahan yang manis, diberkatilah keuangan-Mu. Tuhan memberkati usaha, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam studi, berkat dalam pelayanan. Tuhan terus menuntun, mengurapi setiap rencana-rencana-Mu. Dan selama Engkau berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, Tuhanlah yang membuat Engkau berhasil dan beruntung. Promosi datang kepadamu. Dan terimalah
berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Dan terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah melalui anak yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa menolong, menghibur, menuntun, mengurapi dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha ya Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Kita yang telah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Victorious People, ibadah kita sudah selesai. Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh sejenak. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.